Pemirsa, libur panjang akhir pekan, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati calon penumpang. Seluruh penumpang wajib mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati calon penumpang yang akan berpergian keluar kota untuk mengisi libur panjang akhir pekan. Menurut pengelola stasiun, jumlah penumpang melonjak 2 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Sebelum menaiki kereta, setiap calon penumpang wajib mengikuti rapid test dan harus mengenakan masker guna mencegah penularan COVID-19. Enggak sih Mbak, karena kan dari KAI-nya sendiri udah nyiapin rapid test ya, dan itu juga dipermudah. Kemudian udah ada aturan untuk menggunakan jaket atau lengan panjang lah minimal, kemudian masker, kemudian ada diberikan face shield bagi yang tidak membawa secara pribadi. Jadi sejauh ini sudah nyaman? Gitu udah ya? Nyaman, iya. Adapun daerah yang paling banyak dituju penumpang pada libur panjang akhir pekan ini diantaranya Solo, Semarang, Surabaya, dan Purwokerto. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Tri Julianti, Rama Romadona, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada hari libur Tahun Baru Islam 1442 Hijriah dalam kondisi ramai lancar. Namun arah sebaliknya yang mengarah ke Jakarta terpantau lancar. Arus lalu lintas di hari libur Tahun Baru Islam terpantau ramai lancar di ruas tol Jakarta Cikampek pada Kamis sore. Petugas sempat menerapkan rekayasa lalu lintas atau kontraflow ke arah Cikampek saat terjadi penumpukan kendaraan. Rekayasa arus lalu lintas diterapkan petugas secara situasional mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 61. Sementara itu, kepadatan kendaraan juga terjadi di kawasan Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat sejak Kamis pagi. Polres Bogor memberlakukan sistem one way atau satu arah secara situasional untuk mengurai kemacetan. Sekitar 300 personel gabungan ditugaskan di sejumlah titik rawan kemacetan. Padatnya lalu lintas disebabkan banyaknya wisatawan yang memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Islam. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas sudah ada rekan kami Armalina di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan Nadia Raisa di kilometer 48 tol Cikampek, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, apakah saat ini polisi masih memberlakukan buka tutup jalur di Puncak? Ya, Nisa, Fandi, dan juga pemirsa, untuk sistem buka tutup jalan di wilayah Puncak ini sudah tidak diberlakukan lagi sore ini, di mana sistem one way ataupun satu arah yang tadi diberlakukan sejak pagi hingga siang tadi sudah tidak ada. Saat ini kedua jalur dari arah Jakarta menuju Puncak ataupun dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini sudah bisa dilalui kembali. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Gadok Puncak ini sendiri sudah kembali ramai lancar, namun ini juga sedikit kondisional begitu. Tadi sempat adanya sangat lengang begitu di area jalan ini, namun tadi sempat ada kepadatan dan saat ini terlihat ini kembali ramai lancar. Dan ini pun berbeda jika dibandingkan pada tadi pagi sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi terjadinya kepadatan kendaraan dari tol Ciawi menuju ke Simpang Gadok dan menuju ke arah Puncak begitu, di mana kepadatan ini terlihat sejak tadi pagi dan akhirnya diberikan aturan satu arah ataupun one way yang diberlakukan mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mengurai kemacetan. Dan tadi juga sistem satu arah ini juga diberlakukan sebaliknya, yaitu dari arah Puncak menuju ke Jakarta saja, sehingga hanya kendaraan dari arah Puncak menuju ke Jakarta saja yang diperbolehkan untuk melintas, itu dari pukul 1 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi. Namun saat ini sudah kembali normal, ini artinya kedua arah sudah bisa dilewati kembali oleh kendaraan. Dan untuk Puncak kepadatan ini sendiri ini diprediksi akan terjadi pada esok hari dan juga Sabtu hari, sehingga dari pihak kepolisian ini juga menyiapkan 360 personil gabungan yang disebar di sejumlah titik di area Puncak begitu, dan juga nanti ini skema arus lalu lintas one way ataupun satu arah akan terus dilakukan dan melihat kondisi lalu lintas nantinya. Fani dan juga Anissa. Terima kasih Armalina. Dari Simpang Gadok kita beralih ke tol Cikampek. Nadia Raisa, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Sepertinya lancar, bisa Anda sampaikan? Ya, Anissa dan juga
juga Fandi, situasi lalu lintas saat ini di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke Cikampek terpantau ramai lancar baik di tol layang atau tol elevated maupun di tol bawah atau tol existing setelah sebelumnya terjadi kemacetan. Terutama di kilometer 48 tempat titik saya melaporkan ini mulai dari Rabu malam hingga Kamis siang sehingga diberlakukan kontraflow dari pukul 24 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dari kilometer 47 hingga kilometer 61. Kilometer 48 tempat saya berada ini memang merupakan titik yang kerap terjadi kemacetan karena adalah pertemuan tol elevated dengan tol existing sehingga terjadi bottleneck, ditambah lagi dengan volume kendaraan yang tinggi di hari libur Tahun Baru Islam 1442 Hijriah hingga akhir pekan nanti. Volume kendaraan naik 39,2% yang meninggalkan Jakarta dibandingkan dengan volume kendaraan pada lalu lintas normal. Selain itu juga hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, tol layang atau tol elevated sempat ditutup karena terjadi penumpukan kendaraan mulai dari kilometer 31. Di sini pihak polisian juga masih terus berjaga meskipun situasi lalu lintas sudah kembali lancar dan kendaraan pun didominasi oleh kendaraan golongan 1 atau kendaraan pribadi. Tapi menurut pantauan kami juga masih banyak truk, minibus, dan bis yang melintasi ruas tol Jakarta Cikampek ini. Ya, Anissa dan juga Fandi. Baik, terima kasih Nadia Raisa dari Tol Cikampek dan sebelumnya juga ada Armalina di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, libur Tahun Baru Islam, wisata selfie di Punclut, Kabupaten Bandung Barat diburu wisatawan. Banyaknya spot foto Instagramable menjadi daya tarik tempat wisata ini. Kawasan wisata selfie di Punclut, Kabupaten Bandung Barat ramai dipadati wisatawan. Banyaknya spot foto yang Instagramable jadi daya tarik tempat ini. Tak hanya berfoto, wisatawan juga bisa menikmati makanan tradisional khas Parahyangan hingga sajian ala western. Beragam resto pilihan memiliki konsep yang berbeda. Salah satunya kastil ala film Harry Potter. Lokasi wisata ini menjadi pilihan wisatawan dari dalam dan juga luar kota Bandung untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Harga tiket masuknya yang cukup murah, Rp20.000 per orang, membuat kawasan wisata ini selalu ramai saat libur tiba. Meski dipadati wisatawan, protokol kesehatan ketat diterapkan di kawasan wisata ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Masih dalam suasana liburan dan Hari Kemerdekaan, berbagai cara digelar dalam peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan upacara dan menyalakan lampu merah putih. Warga negara Indonesia yang berada di San Francisco, Amerika Serikat juga merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Tidak hanya dengan upacara, perayaan dilakukan dengan menyalakan lampu berwarna merah putih di Balai Kota San Francisco. Tidak hanya itu, bendera Indonesia juga berkibar dengan megah di gedung Balai Kota. Lampu dan bendera dipasang selama 24 jam, mulai dari pukul 8:17 waktu setempat pada 17 Agustus lalu. Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bekerja sama dengan pemerintahan Kota San Francisco yang bersedia untuk ikut menyemarakan Hari Ulang Tahun Indonesia.